Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 TKJ 2 ini memberikan total konfigurasi 9 jaringan yang terdiri dari 9 PC, 4 laptop, dan 1 hub. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota. Yang pertama saya Rizky Gunawan Berkasa. Saya Asun Rifat Gani. Saya Habibie Shalendra Nasution. Selanjutnya, penggunaan kabel. Yang pertama, pada jaringan ini kita menggunakan kabel strike sebagai penyambung antara PC atau laptop. Kenapa kita memilih kabel strike? Karena kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, seperti komputer ke switch, router, atau hub. Kabel ini lebih banyak digunakan karena fleksibilitasnya, sementara kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Memasang kabel LAN dengan urutan yang salah dapat menyebabkan koneksi yang gagal. Selanjutnya, cara menambahkan pada perangkat hub. Yang pertama, cara menambahkan pada perangkat hub yang pertama, pilih kabel strike. Yang kedua, pencet PC, lalu klik faster Ethernet 0. Yang ketiga, klik pada hub, pilih faster Ethernet 0. Berikut ini contohnya. Nah, seperti ini. Tambahkan hub, klik PC, lalu fast Ethernet, dan klik hub fast Ethernet 0. Dan selanjutnya, cara menambahkan pada port hub jika kekurangan port. Yang pertama, klik hub, klik hub. Yang kedua, matikan hub terlebih dahulu. Yang ketiga, tarik modulus PT Reverter NM1CFE ke modul yang kosong. 4. Nyalakan kembali hub jika sudah menambahkan port. Seperti ini contohnya. Nyalakan. IP yang kita gunakan yaitu menggunakan kelas C. PC 1 IP-nya adalah 192.168.10.1. PC 2 IP-nya adalah 192.168.10.2. PC 3 IP-nya adalah 192.168.10.3. PC 4 IP-nya adalah 192.168.10.4. Laptop 1 IP-nya adalah 192.168.10.5. Laptop 2 IP-nya adalah 192.168.10.6. Laptop 3 IP-nya adalah 192.168.10.7. Laptop 4 IP-nya adalah 192.168.10.8. Pemasukannya harus berurutan. Kenapa sih kita menggunakan PC IP kelas C? Karena IP kelas C digunakan untuk jaringan kecil seperti rumah atau kantor kecil karena dapat meminimalkan pemborosan sumber daya alamat. Alamat IP kelas C juga cocok untuk jaringan yang tidak memerlukan kapasitas besar. Dan IP kelas C mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya 1. Memfasilitasi komunikasi yang efektif dan tersyukur dalam jaringan kecil. 2. Menghindari kelebihan kapasitas yang terkait dengan jaringan kelas A atau kelas B. 3. Cocok untuk jaringan yang tidak memerlukan kapasitas besar. Prefix yang kita gunakan adalah prefix per 28 atau 255.255.240. Kenapa sih harus menggunakan prefix 28? Karena untuk menunjukkan ukuran blok alamat IP dalam jaringan komputer. Prefix ini menentukan jumlah bit yang digunakan untuk bagian jaringan network dan bagian host dalam sebuah alamat IP. Alasan menggunakan prefix 28, 1. Membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Dengan menggunakan prefix 28, semua jaringan dapat dibagi
menjadi subnet yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dan pengolahan jaringan yang lebih baik. 2. Mengurangi jumlah host yang tersedia. Prefix 28 memberi 16 alamat IP, di mana 14 diantaranya dapat digunakan untuk host. Jumlah ini cukup untuk jaringan kecil atau menengah yang tidak memerlukan terlalu banyak alamat IP. Ketiga, meningkatkan keamanan jaringan. Dengan membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil, risiko keamanan dapat diminimalkan. Jika satu subnet mengalami masalah keamanan, subnet lainnya tidak akan terpengaruhi secara langsung. Yang terakhir, memudahkan pengolahan jaringan dengan subnet yang lebih kecil, pengolahan jaringan menjadi lebih mudah. Administrator jaringan dapat dengan mudah mengidentifikasi dan mengelola setiap subnet. Berikut contoh videonya. Pertama-tama kalian masukkan IP yang telah ditentukan tadi di awal. Setelah itu kalian mengubah angka di belakang 225 menjadi 240 supaya prefiksnya menjadi 28. 28. Topologi yang digunakan, kita menggunakan topologi star. Mengapa kita menggunakan topologi ini? Karena memiliki banyak keunggulan seperti mudah dikelola, andal, efisien, dan mudah diperluas. Topologi star juga cocok untuk jaringan modern dan dapat memenuhi kebutuhan berbagai perusahaan. Dan topologi ini memiliki keunggulan diantaranya topologi star mudah diinstalasi dan dikelola. Andal, jika satu perangkat mengalami masalah, perangkat lain masih dapat beroperasi. Efisien, topologi star dapat menggunakan kabel yang pendek karena hanya menangani satu traffic clean. Mudah diperluas, topologi star mudah untuk menambah atau menghapus node dari jaringan. Skalabilitas, topologi star dapat memenuhi kebutuhan jaringan dalam skala yang cukup luas. Ini contoh topologi yang kita gunakan. Rapi kan? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ntar jangan keluar lu.